Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Subekti, SPDI, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Banjarharjo, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi, yaitu modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada hakikatnya, keempat modul tersebut memiliki tujuan, yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila. Modul 1.1 yaitu tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam modul ini, mengajarkan tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan harus dapat melayani segala kebutuhan anak sesuai dengan minat, bakat, dan sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman anak. Pada modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai agar dapat menjalankan perannya sebagai penuntun segala kodrat anak dalam mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Adapun nilai guru penggerak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Sedangkan peran guru penggerak antara lain, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi sebagai dasar dalam mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu mimpi kita akan murid di masa depan. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan sebuah langkah konkret menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Selanjutnya, kita sebagai guru penggerak dapat merumuskan sebuah prakarsa perubahan. Dan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Melalui prakarsa perubahan tersebut, terbentuklah sebuah pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Dengan budaya positif akan menumbuhkan motivasi intrinsik anak dalam belajar, sehingga murid dapat belajar untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan yang pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Akan diringkas dalam ringkasan di bawah ini. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, tentang posisi kontrol.
pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itulah 5 posisi kontrol. Sedangkan yang keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia diklasifikasikan menjadi 5, antara lain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan selanjutnya tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan semua warga sekolah, antara lain kepala sekolah, guru dan karyawan, dan murid, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga budaya positif dapat tercipta dan terlaksana, dan tercapailah kelas maupun sekolah yang dicita-citakan, yaitu kelas yang aman dan nyaman berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Sedangkan perubahan saya terkait posisi kontrol, saya menyadari bahwa selama ini saya masih berperan sebagai penghukum dan pemantau, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi control manager untuk dapat mewujudkan disiplin siswa. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan modul budaya positif adalah ketika saya menghadapi seorang murid yang melakukan pelanggaran dan saya ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memposisikan diri sebagai manajer untuk dapat membentuk kedisiplinan anak. Dalam hal ini, saya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak agar apa yang saya lakukan tidak berbenturan dengan peraturan sekolah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah berusaha untuk belajar lebih dalam lagi terkait implementasi 5 posisi kontrol guru agar kita dapat menjadi sosok guru yang menjadi manajer dan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa dan berbagai kasus indisipliner siswa agar siswa dapat menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab, serta dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu, saya juga merasa tertantang untuk dapat menyampaikan pengetahuan ini kepada rekan sejawat agar dapat mengimplementasikannya secara bersama-sama. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif dan segitiga restitusi yang mulai diterapkan dengan saling berkolaborasi dan menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pemantau, yang hanya mengedepankan konsekuensi atas peraturan kelas maupun sekolah, menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, saya merasa bahwa apa yang telah saya lakukan adalah sebuah kebenaran, yakni bertujuan untuk dapat menumbuhkan kedisiplinan siswa, walaupun seringkali tidak efektif. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Saat saya memposisikan diri pada posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bersyukur karena siswa saya menjadi terlatih
menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkannya ketika menghadapi siswa saya mengalami konflik dengan temannya. Namun, tahapan restitusi yang saya terapkan belum secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Walaupun pertanyaannya belum secara menyeluruh. Di samping itu, saya juga belum menanyakan keyakinan karena saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan dan berdamai dengan teman yang bermasalah dengan siswa tersebut. Dan yang terakhir, pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun kelas? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dari segala pihak, baik warga sekolah maupun wali murid, karena kolaborasi adalah salah satu kunci penting terlaksananya budaya positif dan penanaman nilai-nilai kebajikan baik di kelas maupun sekolah. Jadi, dalam hal ini budaya positif jangan hanya diterapkan di sekolah saja, melainkan di rumah agar budaya positif menjadi sebuah pembiasaan baik bagi siswa dimanapun mereka berada. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.